Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lewis Agustino dari kelas 11 S13. Di sini saya akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Malang, Jawa Timur pada tahun 2019 lalu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Bagi kalian yang pernah menonton animasi Toy Story, mungkin ingat sedikit detail dari film itu, di mana pada setiap mainan miliknya, Andy menuliskan namanya di kaki mainan tersebut. Hal yang serupa, namun dalam konteks yang sangat mengerikan, pernah terjadi pada sebuah kasus pembunuhan di Malang, Jawa Timur pada 2019. Ditemukan jasad yang sudah termutilasi dan dibuang di beberapa titik di pasar besar. Setelah diperiksa pada potongan kaki kiri korban, terdapat tato bertuliskan nama pelaku sendiri, Sugeng. 14 Mei 2019, pedagang dan orang-orang di sekitar pasar besar Kota Malang digegerkan dengan penemuan potongan-potongan tubuh manusia di lantai 2 bangunan pasar. Lebih tepatnya di area bekas Matahari Department Store. Potongan itu ditemukan tersebar di beberapa titik. Bagian kepala, 2 tangan, dan 2 kaki ditemukan di bawah tangga sisi timur dan tengah. Sedangkan bagian tubuh sisanya ditemukan di kamar mandi dalam keadaan sudah membusuk dan digerogoti belatung. Evakuasi pun segera dilakukan. Namun ada banyak kejanggalan yang ditemukan pada tubuh korban maupun di lokasi ditemukannya jasad itu. Hal aneh pertama ditemukan pada kedua potongan kaki korban. Korban yang berjenis kelamin perempuan ini memiliki tato yang aneh seperti susunan titik tusukan dan mencurigakan di kedua telapak kakinya. Pada kaki kiri ditemukan tato bertuliskan Sugeng. Sedangkan pada kaki kanan terdapat tato bertuliskan Wahyu yang kuterima dari gereja Comboran ketemu dengan Yesus dan kerabatnya. Dari cara penulisannya, jelas tato ini dibuat bukan untuk estetika karena tulisan dan proporsinya yang tidak rapi. Tidak hanya itu, ditemukan juga tulisan di tembok dekat posisi tubuh korban tergeletak. Orang ruwet lihat kalau akan menjelang mau meninggal dunia atau mati bahasa Inggris is dead, siksaan penyakit komplikasi mati mengenaskan. Dan pada sebuah kertas masih di dekat tubuh korban ditemukan tulisan lain yang ditulis menggunakan tinta merah bertuliskan pusat ruwetanmu dimanapun berada, yang buat sarang ruwet-ruwetanmu semua terbukti jadi ruwetnya mayat ratusan juta, mayat terbelah sama keranda yang dipikul pendosa, innalillahi wa innalillahi rojiun. Ikannya ruwet-ruwet Siyita Suyitno, jadi seluruh Semalang Raya, Kota Malang, Jawa Timur. Orang ruwet lihat kalau akan menjelang mau meninggal dunia atau mati bahasa Inggris is dead, siksaan penyakit komplikasi mati mengenaskan. Baik tulisan di kaki, di dinding, dan di kertas itu sangat sulit dipahami. Artinya bahkan terkesan ditulis secara asal-asalan. Namun tato di telapak kaki kiri bertuliskan Sugeng menjadi petunjuk besar yang kemudian mengantarkan pihak berwajib ke identitas pelaku. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap Sugeng Santoso berusia 46 tahun. Seorang tunawisma yang sering berkeliaran dan bekerja serabutan di sekitar pasar besar. Melalui interogasi polisi, Sugeng akhirnya mengaku memang ialah yang memotong-motong tubuh wanita yang ia sebut berasal dari Maluku itu. Ia juga menceritakan apa penyebab dan kapan semua itu terjadi. Pada 7 Mei 2019, Sugeng bertemu dengan korban yang Sugeng juga tidak mengetahui namanya. Korban dan Sugeng menurut pengakuan Sugeng sedang dalam kondisi birahi. Keduanya lalu bermesraan di dekat pasar, namun di tengah-tengah aktivitas itu, korban meminta uang padanya. Karena tidak memiliki uang sesuai yang korban minta, Sugeng menawarkan untuk membelikannya makanan. Korban setuju dan keduanya makan bersama.
Setelahnya, nafsu Sugeng kembali memuncak, tapi kali ini ia ingin lebih dari sekedar pemanasan. Ia ingin sampai berhubungan badan dengan korban. Sugeng kemudian membawa korban ke lantai 2 pasar yang sudah kosong ditinggal tenan penyewanya. Di lokasi itu juga, Sugeng bisa tidur sehari-hari. Namun saat Sugeng sudah tidak tahan, korban justru menolak dengan alasan kondisi fisik yang sedang tidak baik. Kesal, Sugeng lalu memainkan kemaluan korban menggunakan tangannya dengan kasar. Permainan Sugeng yang lebih seperti siksaan itu akhirnya mengakibatkan kemaluan korban mengeluarkan darah, dan ia jatuh pingsan. Bukannya panik, Sugeng justru marah dan akhirnya menato kedua kaki korban menggunakan jarum jahit sepatu. Setelahnya, Sugeng meninggalkan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Esoknya beberapa sumber menyebut pada tengah malam ia kembali dan mendapati korban masih bernafas serta ada gerakan pada kaki dan tangannya. Sugeng yang masih kesal lalu menghabisi nyawa korban dengan memutuskan leher korban, gunting, dan memotong-motong anggota tubuh korban. Ia memisahkan kepala serta kedua tangan dan kaki korban lalu membuangnya ke tangga. Sementara itu sisa tubuh korban dari leher hingga paha ia seret ditinggalkan tergeletak di kamar mandi. Barulah seminggu kemudian jasad yang sudah mengeluarkan bau tak sedap itu ditemukan oleh warga. Meskipun Sugeng sudah mengaku bahwa ialah yang memutilasi dan mentato kaki korban, namun ia selalu menolak ketika disebut sebagai pembunuh, sebab menurutnya wanita itu meninggal karena sakit, dan ia pun memotong-motong tubuh korban atas dasar permintaan korban sendiri sebelum si wanita meninggal dunia. Namun, polisi tidak begitu saja percaya karena dari rekam jejak kehidupannya, Sugeng ternyata memang memiliki penyakit mental dan deretan kasus di lingkungan rumahnya. Sugeng diketahui pernah menjalani pengobatan kejiwaan dan menjadi pasien di RSJ. Ia juga pernah mendekam di penjara selama 3 tahun akibat memotong lidah pacarnya. Referensi seksualnya juga sama anehnya. Ia pernah suka dengan adik kandungnya sendiri hingga sang adik harus diungsikan oleh keluarganya karena khawatir terjadi hal tidak bermoral jika Sugeng dibiarkan satu rumah dengan adiknya. Selain itu, Sugeng yang terdaftar sebagai warga Jodipan ini juga dikenal sering marah-marah tidak jelas dan sering berkelakuan aneh saat masih tinggal di rumah ibunya. Setelah 5 tahun terjadi, tidak semua misteri kasus ini terjawab. Selain tidak jelasnya apa maksud tulisan Sugeng, hingga hari ini identitas korban masih belum teridentifikasi. Tidak adanya tanda pengenal dan kondisi jasad yang membusuk membuat identifikasi sulit dilakukan. Sebuah sketsa wajah pernah disebar untuk menggambarkan perkiraan wajah korban saat hidup. Namun, sepertinya karena gambarannya yang tidak spesifik dan terkesan tidak realistis, masih belum ada laporan keluarga yang mengaku kehilangan diduga. Korban Sugeng juga sesama tunawisma sepertinya. Sempat menjadi polemik apakah Sugeng akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya karena adanya dugaan Sugeng gila. Ia lalu menjalani serangkaian pengujian oleh psikiater dan pihak-pihak lain. Namun hasil resminya tidak pernah dibeberkan ke publik. Pada sidang 26 Februari 2020 lalu, Sugeng divonis 20 tahun penjara, namun Kejari Malang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memberatkan vonis untuknya. Hingga akhirnya pada 11 September 2020, MA mematuhi Sugeng dengan vonis hukuman mati. Hingga postingan ini dibuat eksekusinya masih belum dilaksanakan. Jadi teori sosiologinya termasuk ke teori konflik Karl Marx. Dari perspektif ini, kasus ini bisa dilihat sebagai akibat dari ketimpangan sosial. Jika pelaku berasal dari kelompok yang kurang mendapat akses ke layanan kesehatan,
dan kesejahteraan, maka tindakannya bisa menjadi bentuk ekspresi dari tekanan sosial yang dialaminya. Oke, jadi di sini ada solusi atau tindakan pencegahan. Yang pertama ada peningkatan keamanan di area publik atau pemasangan CCTV di tempat umum seperti pasar dan terminal. Yang kedua ada penanganan kesehatan mental atau pengawasan lebih ketat terhadap individu dengan gangguan kejiwaan yang berpotensi membahayakan. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat atau edukasi kepada masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Yang keempat ada peningkatan koordinasi aparat penegak hukum atau respon cepat terhadap laporan warga. Kasus ini termasuk pada jenis konflik kekerasan dikarenakan kasus ini melibatkan tindak kriminal berupa mutilasi yang menunjukkan adanya konflik kekerasan. Kejadian ini bisa disebabkan oleh faktor psikologis, dendam, atau bahkan tekanan sosial yang ekstrim. Baik, itu tadi adalah tugas pembahasan sosiologi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi.